Halo, semangat siang sahabat Daihatsu. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman sekalian dalam acara webinar pernikahan Daihatsu dan SMK melalui program Pintar Bersama Daihatsu dengan tema mewujudkan vokasi kuat dan menguatkan Indonesia. Oke, saya sapa dulu, selamat datang semuanya para peserta webinar kali ini, baik yang join di, Zoom ataupun yang melihat langsung secara streaming di YouTube channel Pintar Bersama Daihatsu. Oke, dan juga pastinya saya ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Wikan Sakarinto ST MSc PhD, yang terhormat Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Bapak Dr. Insinyur M. Bakrun Dahlan MM, yang terhormat Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Bapak Dr. Ahmad Syaufi SSI MSc, kemudian yang terhormat Executive Officer PT Astra Daihatsu Motor, Bapak Joko Baroto, dan juga manajemen PT Astra Daihatsu Motor yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, DI Yogyakarta, Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, atau yang mewakili. Dan juga kami ucapkan selamat bergabung yang terhormat Bapak Ibu Koordinator Wilayah dan Ketua Koordinator Cabang Program Pintar Bersama Daihatsu. Kemudian yang terhormat Kepala Sekolah SMK, penerima apresiasi akreditasi program Pintar Bersama Daihatsu tahun 2020, dan tentunya seluruh peserta dan juga adik-adik teman-teman dari SMK Binaan yang berpartisipasi ikut webinar ini baik melalui Zoom ataupun langsung live streaming YouTube Pintar Bersama Daihatsu. Saya doakan semua kabarnya dalam keadaan yang sehat dan juga berbahagia. Karena di kondisi pandemi seperti sekarang ini, kunci utamanya adalah kita selalu merasa happy atau bahagia supaya kondisi imun kita tetap terjaga baik dan sehat tentunya. Oke, meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung Bapak Ibu teman-teman sekalian, tapi kita bersyukur sekali masih bisa mengikuti webinar dan kita juga mempunyai narasumber-narasumber yang pastinya luar biasa pada siang hari ini. Oke, langsung saja untuk mengawali webinar pada siang hari ini, mari kita memanjatkan doa terlebih dahulu. Semoga acara webinar ini bisa berjalan dengan lancar, koneksi juga lancar, kita bisa mendapatkan sesuatu pada siang hari ini. Oke, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan Bapak Ibu Saudara masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, Bapak Ibu, semua partisipan yang mengikuti, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pemutaran lagu Indonesia Raya. Bagi Bapak Ibu yang sedang bersama-sama di satu ruangan, mungkin saya persilakan untuk bagi berdiri untuk kita dapat mendengarkan lagu Indonesia Raya.
Ya, terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan company profile dari PT Astra Daihatsu Motor. Silakan. Daihatsu Sahabatku. Nggak bisa. Oh, stop it. Oke, Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi telah meluncurkan program yang sangat luar biasa di tahun ini, yaitu pernikahan antara vokasi dengan IDUKA, Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja. Oke, program ini pun selaras dengan salah satu program Social Responsibility PT Astra Daihatsu Motor, Daihatsu atau kita biasa sebut PBD. Dan ini fokus pada pengembangan pendidikan SMK, meliputi proses pengembangan kompetensi SMK, standarisasi kurikulum, infra, pemagangan, rekrutmen, dan sertifikasi.
Dan guna semakin mensinergikan program tersebut, maka hari ini kita akan menyaksikan bersama paparan dari para narasumber yang sudah hadir pada webinar pada kesempatan kali ini. Oke, langsung saja ya Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan untuk mengajukan pertanyaan setelah paparan-paparan Bapak-bapak narasumber kita, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diketik di kolom chat. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu untuk menyalakan sound atau unmute di sound-nya, langsung saja ketik di kolom chat. Nanti admin tim kami akan merecord atau mencatat pertanyaan Bapak Ibu sekalian, dan kita akan pilih untuk ditanyakan kepada Bapak-bapak narasumber. Seperti itu. Oke, langsung saja untuk yang pertama adalah sambutan dan pemaparan dari salah satu program, yaitu program Pintar Bersama Daihatsu dari PT Astra Daihatsu Motor. Dan ini akan disampaikan oleh Bapak Joko Baroto, Eksekutif Officer PT Astra Daihatsu Motor. Kepada beliau kami persilahkan. Silakan Pak Joko. Terima kasih Michelle. Alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini dalam kondisi sehat walafiat di tengah kondisi COVID. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan selamat datang atas supportnya Bapak Dirjen Pendidikan Vokasi, Bapak Wikan Sakarinto, ST, MSc, PhD. Kebetulan waktu beliau menjadi ketua atau koordinator pendidikan tinggi vokasi pernah sharing bersama di Malang dengan beliau. Yang kedua, Bapak Direktur SMK Kemendikbud RI, Bapak Dr. Insinyur M. Bahrun MM, lebih sering ketemu dengan beliau, alhamdulillah, semoga sehat, tetap sehat Pak Bahrun. Dan yang ketiga, Direktur Penyelarasan, Bapak Ahmad Syaufi, Bapak Dr. Ahmad Syaufi, SSI MSc, semoga sehat. Alhamdulillah, dengan beliau juga pernah bertemu pada waktu perwakilan dari Kemenko, Dipnaker, Perindustrian, dan juga Apindo Kadin kita ke Jerman. Beliau masih berada di Jerman pada saat itu. Sekali lagi terima kasih Pak Syaufi. Nah, hari ini saya ingin share dan sekaligus laporan kepada Bapak-Bapak tentang apa yang sudah terjadi dan kami lakukan bersama-sama dengan seluruh teman-teman kepala sekolah, guru, khususnya adalah SMK di Indonesia di dalam wadah program Pintar Bersama Daihatsu. Saya izin share. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Data mungkin Ya, ada sudah. delay sedikit. Oh, sudah ya? Ya, Alhamdulillah. sudah, presentasinya Oke. sudah terlihat Pak. Ya. Terima kasih. Program Pintar Bersama Daihatsu ini sebenarnya merupakan salah satu dari pilar CSR PT Astra Daihatsu Motor. Apa itu? Karena ada 4 pilar yang menjadi program Corporate Social Responsibility. Yang pertama adalah pintar, yang kedua sehat, yang ketiga hijau, dan yang keempat sejahtera. Dan kita sama-sama tahu kalau Pintar Bersama Daihatsu ini saat ini itu adalah dengan lebih dari 330 sekolah binaan, alhamdulillah. Ini dan implementasi kurikulum itu sudah cukup banyak, 74 SMK yang dibina sampai dengan tahun 2015 lalu dan seterusnya. Untuk yang sehat, kita partisipasinya itu adalah lebih atau kurang lebih 12.434. Kemudian hijau ini kita terutama kita memfokuskan pada konservasi penyu, itu ada 6 tempat konservasi penyu, dan juga penanaman pohon. Sudah 90.000 pohon kita tanam untuk penghijauan kita. Dan yang terakhir adalah untuk sejahtera bersama Daihatsu. Ini kira-kira untuk terutama untuk lingkungan yang di sekitar kantor dan pabrik kita di
Jakarta dan di Kerawang. Ini kurang lebih ada 2,3 juta per bulan untuk masukan dari Sejahtera Bersama Daihatsu. Kalau kita lihat dari proses roadmap PBD dan jumlah SMK binaan, ini sampai dengan tahun ini itu tadi sudah kita sebutkan bersama, itu adalah lebih dari 330 atau tepatnya 335, dan di sini lebih banyak yang swasta, kurang lebih adalah 60%, dan negerinya adalah 40%. Alhamdulillah terus berkembang karena memang kami mengupayakan sebisa mungkin, sebanyak mungkin dengan resources yang terbatas yang ada di kami. Dimulai dari tahun 2008, ini baru lahirnya program Pintar Bersama Daihatsu, kemudian di tahun berikutnya itu 2009-2010, kita berdirinya sekolah model dan dimulainya implementasi budaya industri, karena pada waktu itu kami melihat ternyata hampir bukan hanya ADM, tapi kalau kita berkoordinasi dengan seluruh industri atau sektor usaha, maka yang paling menjadi kekurangan pada waktu itu adalah mengenai karakter atau pendidikan dasar atau budaya industri itu. Kemudian di tahun-tahun berikutnya, tahun 2011 dan 2012, kita dengan integrasi kurikulum bersama Daihatsu dan juga mengembangkan kompetensi guru. Dilanjutkan dengan pendirian bengkel SMK yang berstandar Daihatsu, dan juga dimulainya dengan akreditasi SMK binaan. Dilanjutkan tentu saja uji sertifikasi kompetensi standar Daihatsu dan juga standarisasi bengkel binaan. Dan terus berkembang dengan adanya peluncuran Teaching Factory dan juga program kerjasama dengan kementerian. Ini di tahun 2017 dan 2018. Dan selanjutnya, karena memang lulusannya itu tidak hanya menjadi mekanik dan juga masuk di dalam manufacturing, maka kita mendevelop mini dojo dan juga persenian mini dojo yang ada di sekolah. Apa yang dimaksud dengan mini dojo? Ini adalah bahasa dari Jepang, karena kebetulan Daihatsu prinsipalnya dari Jepang, yaitu tempat pelatihan proses kerja. Ini menyangkut juga safety, inspection, assembling, maupun welding, dan juga beberapa yang lain, logistik, dan sebagainya. Nah, struktur organisasi PBD itu sendiri sebenarnya bukan hanya melulu dari perusahaan atau dari PT Astra Daihatsu Motor, tapi juga melibatkan PT Astra International Daihatsu dan juga sekolah-sekolah. Jadi kami di pelindungnya tentu saja direktur kami, kemudian pembinanya ini karena memang bukan hanya hard skill tapi juga teknik skill, maka ada dari HRD, ada dari technical service, maupun ada dari General Affairs sebagai koordinator seluruh program CSR khususnya Pintar Bersama Daihatsu. Kemudian di sini juga ada dari PT Astra International Daihatsu Sales Operation, itu adalah Kepala Departemen HR dan Kepala Departemen Service, karena kita tidak bisa semuanya juga menuju di Jakarta, tapi juga ada wilayah-wilayah kita libatkan. Kemudian di PBD Pusat itu ada Kepala Departemen CSR, Corporate Social Responsibility, dan juga Kadep Service Training. Dan tentu saja di sini dari kementerian dan dinas. Nah, yang tidak kalah penting, apa saja yang menjadi fokusnya? Yang pertama adalah hard skill, kemudian soft skill, kemudian program development-nya karena harus terstruktur dan tertata, kemudian juga visitasi dan akreditasi, dan juga kurikulum. Nah, saya ingin fokus kepada koordinator Pintar Bersama Daihatsu yang wilayah-wilayah. Di sini kami sudah ada beberapa wilayah. Saat ini adalah 7 wilayah dan koordinatornya masing-masing, tidak semuanya Daihatsu. Yang Astra Daihatsu Motor
hanya tinggal DKI dan Indonesia bagian timur. Sedangkan di Sumatera, koordinator untuk Pintar Bersama Daihatsu adalah Kepala Sekolah SMKN Negeri Lampung. Untuk Jawa Barat, Kepala Sekolah SMK Al-Mufti Subang. Untuk Jawa Tengah, di sini Kepala Sekolah SMK NU Ma'arif Kudus. Kemudian Yogyakarta, Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Bantul. Dan untuk Jatim dan Bali, Kepala Sekolah SMK PGRI 3 Malang. Saya laporkan Pak Dirjen dan Pak Direktur, ini teman-teman ini luar biasa sekali, karena memang benar-benar kita hand in hand, kita bersama-sama membangun ini atas kesadaran bahwa tidak bisa hanya satu yang aktif, tetapi semuanya aktif. Dan nanti akan saya sampaikan juga di slide berikutnya, bahwa program-program itu benar-benar melibatkan dan didorong dan bersama-sama dengan SMK-SMK, khususnya adalah dari koordinator wilayah dan aparatnya. Nah, bagaimana dengan konsep PBD itu sendiri? Nah, konsep PBD ini sendiri kita bagi menjadi 5 item. Yang pertama adalah pasti integrasi kurikulum. Yang kedua, pelatihan tidak hanya hard skill, tapi juga soft skill. Standarisasi bengkel sekolah. Kemudian juga evaluasi ini tentu saja ada akreditasi dan uji kompetensi siswa, dan juga tentu saja ada donasi, rekrutmen, kunjungan industri, kita mengadakan untuk skill contest, dan seterusnya. Kita juga, kami laporkan, kita juga mensupport untuk World Skill Contest maupun ASEAN Skill Contest untuk bidang-bidang tertentu, khususnya yang otomotif. Nah, untuk yang pertama, integrasi kurikulum ini pada prinsipnya sudah 60% itu sudah terintegrasi. Memang masih ada yang 40% sekolah binaan kita dalam proses, karena memang terus berkembang jumlah dan juga situasi masing-masing sekolah. Kita terus mendorong ke arah sana dan terus berproses. Ini ada sarana dan prasarana juga. Ini ada bahwa sekolah diharapkan memiliki ruang pembelajaran yang proporsional. Tidak hanya satu, tapi tentu saja yang tanda kutip adalah layak dipakai sehingga proses pencapaian kompetensi itu semakin mudah. Serta memiliki tools, peralatan, dan juga equipment bengkel berstandar IDUKA, industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Media ajar yang sesuai perkembangan teknologi dan juga mempunyai unit kendaraan sebagai sarana prakteknya. Karena pada waktu sebelumnya biasanya hanya praktek di engine stand, lebih banyak ke arah sana, padahal pada waktu lulusan nantinya itu akan benar-benar menghandle mobil pelanggan. Sehingga dari Pintar Bersama Daihatsu ini, integrasi kurikulumnya salah satunya itu nantinya prakteknya adalah di unit kendaraan yang actual. Kemudian materi pembelajarannya dibuat terintegrasi antara guru produktif, guru normatif, dan adaptif. Dan tentu saja terupdate sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri, dunia usaha, dunia kerja, baik hard skill-nya maupun soft skill-nya. Sebagai catatan, sudah 80% guru sudah di training, kemudian media ajarnya itu 1:8, dan juga teknologinya itu 80% mengikuti update yang ada di dunia industri, dunia kerja, dan dunia usaha. Nah, di sini pelatihan hard skill dan soft skill bisa dilihat Bapak Ibu, teman-teman, Pak Dirjen dan Pak Direktur. Di sini kami fokus di guru. Dimulai dari in-class, ada OJT atau project, baru sertifikasi. Di sini untuk guru, baik technician, pro technician, fundamental skill ini adalah skill-skill dasar yang harus dipunyai, budaya industri dan juga sharing teknologi. Untuk siswa, kita juga ada budaya industri. Waktunya antara 1 minggu sampai 2 minggu, dan tempatnya
yang harus di ADM itu hanya fundamental skill dan budaya industri. Sampai saat ini masih seperti itu. Kita terus melihat dari perkembangannya. Jadi untuk yang technician, pro technician, sharing teknologi itu bisa dilakukan di area di SMK maupun di Technical Training Center maupun di DSSC. DSSC ini adalah Daihatsu School Skill Center atau sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk menjadi rujukan atau menjadi center dari program Pintar Bersama Daihatsu. Di sini kami tunjukkan juga beberapa dokumentasi tentang pelaksanaan training tersebut, baik untuk guru maupun untuk siswa. Nah, tidak mudah memang untuk mengikuti standar bank, tapi untuk mengetahui benar-benar total bahwa nanti anak-anak itu akan bekerja di lokasi itu, di suasana itu, kemudian juga bagaimana hubungannya dengan orang-orang yang ada di bengkel maupun di spare part, maka kita ada standarisasi. Di atas ini gambar kurang lebih standarnya, minimum seperti ini, baik lebarnya, tingginya, peralatannya, maupun bagaimana penampilan maupun supporting tool termasuk tempat kunci-kunci atau peralatan spare part yang ada di PBD, di bengkel tersebut, yang standar Daihatsu. Kemudian ada beberapa bengkel standar yang dijadikan rujukan untuk benchmark dan juga menjadi DSSC, Daihatsu School Skill Center. Di sini seperti dilihat, mungkin kalau kita tidak melihat halaman depannya, kita tahunya ini adalah memang bengkel asli. Yang salah satunya adalah di sini adalah SMK Negeri Salatiga. Ini wartawan pernah juga berkunjung ke sana pada saat itu bersama-sama dengan seluruh tim marketing. SMA NU Ma'arif Kudus, ini juga luar biasa effortnya waktu itu, karena ada 1-2 peralatan yang belum standar, ngejarnya untuk host saja udah luar biasa untuk beliau-beliau melengkapi. SMK Negeri 5 Bandar Lampung, kemudian juga SMK Al-Mufti Subang, ini tempatnya agak masuk, tapi luar biasa, dan sudah ada beberapa juga pelanggan-pelanggan yang masuk ke dalam bengkel-bengkel ini. Juga SMK Al-Fatah Medan dan SMK Muhammadiyah 1 Bantul. Nah, di sini bisa dilihat Pak Dirjen dan Pak Direktur bahwa keterlibatan Korwil, koordinator wilayah, itu memang luar biasa. Kalau kita lihat yang ungu, yang di tengah, itu bahwa visitasi awal itu yang melakukan adalah Korwil, timnya koordinator wilayah, bukan oleh tim Astra Daihatsu Motor. Dan baik akreditasi A, B, C, Korwil selalu terlibat. Untuk akreditasi A itu harus melibatkan ADM karena itu adalah yang level tertinggi. Tetapi di luar itu aktivitas dan juga proaktivitas dari tim Korwil ini luar biasa. Nah, di sini juga diakreditasi sampai saat ini yang A sudah ada 25, yang B 30, yang C 90. Yang sisanya artinya masih berproses atau memang mereka belum lama mendaftar dan proses untuk menuju C, B, atau A. Nah, tentu saja kita juga memberikan beberapa donasi tentang transmisi, ini untuk yang A sudah kita berikan, yang engine sudah, yang teaching factory ada 5, yang ini karena yang akreditasi A. Dan kalau SMK rujukan, sebagai rujukan, yang A sudah ada 25 dan yang B itu 30. Karena kalau kunjungan biasanya standarnya kami kalau ada peserta baru maka akan kunjungan dulu ke SMK yang menjadi rujukan. Untuk uji kompetensi siswa, kami membuat satu paket karena memang kenyataannya adalah di lapangan atau bengkel-bengkel itu tidak bertanya
bisa nggak tentang engine, bisa nggak tentang chassis, tidak. Tapi yang paling besar begitu masuk pertama kali itu adalah dihadapkan pada perawatan berkala, sehingga ini menjadi satu paket dan juga ditambah dengan basic service training dan overhaul. Ini dari materi D-Step. D-Step itu adalah Daihatsu Step yang sudah terstandar baik di ADM, di bengkel maupun dari DMC. Ini yang kanan adalah contoh dari sertifikat yang ada. Kemudian untuk rekrutmen karyawan ADM saat ini itu adalah sekitar 11.200, kita pernah mencapai di atas 14.000 dan 88%-nya sekitar 88% adalah lulusan SMK. Kalau proses rekrutmen sendiri kita berkoordinasi melalui BKK, Bursa Kerja Khusus. Ini kurang lebih ada 50 event per tahun, dan sekali event itu biasanya misalnya sekali sehari ini bisa 2 kali tes ataupun 3 kali tes. Donasi kita ada 5 unit Terios kurang lebih 1,2. Kemudian juga engine, transmisi, buku repair itu juga kita sampaikan, karena pegangan ini sebagai manual, sebagai tadi penyelarasan tadi, itu memang harus benar-benar apa yang akan terjadi di bengkel yang sesungguhnya. PKL dan kunjungan industri juga dilakukan, kurang lebih ada 36 event atau 3 SMK kurang lebih ya per bulan. Ini PKL-nya juga di bengkel resmi atau di workshop, di head office. Kemudian juga ada kunjungan industri, karena kalau tak melihat itu hanya bisa membayangkan, itu juga sulit. Apa yang disebut bersih di pabrik, bayangannya mungkin berbeda kalau di bengkelnya itu bengkel umum yang tidak terstandarisasi dan sebagainya, sehingga benar-benar kunjungan industri itu diperlukan. Kemudian kita juga mengadakan SMK Skill Contest setahun 1 kali. Ini guru dan siswa, finalnya ada 6 pasang dan dipilih dari nantinya 3 besar. Siswa yang terbaik itu akan mendapat beasiswa dari Polman Astra yang kurang lebih tidak kurang dari 100 juta. Nah, kemudian dari 9 item perlu kami sampaikan, dari kurikulum kita sudah 60% sekolah binaan sudah mengikuti, yang 50% sudah implementasi. Guru tamu kita juga lakukan, program magang sebelum ini kita lakukan rutin secara offline atau langsung di tempat, di workshop maupun di pabrik. Tetapi pada saat kondisi new normal ini, memang kita dengan cara yang agak berbeda, karena tetap program harus berjalan. Kemudian untuk beasiswa ini kita masih berproses untuk yang sifatnya adalah rutin dan konsisten. Kita pernah melakukan di Jawa Tengah melalui PT Astra International Daihatsu Sales Operation, dan juga saat ini melalui Polman Astra dari siswa terbaik Daihatsu SMK Skill Contest. Kemudian juga sharing teknologi, alhamdulillah bisa dilaksanakan, dan seminar juga dilakukan di wilayah-wilayah. Uji kompetensi, tentu saja tingkat uji dan standarnya adalah technician perawatan berkala untuk 20.000 km. Donasi alat praktek, ada mobil, engine dan transmisi, dan juga pendampingan standarisasi bengkel SMK. Nah, yang sedang berproses itu adalah joint research. Karena kami tahu ini diperlukan, maka kita sedang men-set dan kemarin sudah dibuat guidance supaya ada bagaimana pembandingan riset ini adalah salah satunya. Salah satunya itu adalah misalnya yang orisinil dan juga yang bukan orisinil seperti apa pemakaian spare part yang ada. Jadi itu saja Pak Dirjen, Pak Direktur, Bapak Kepala Dinas seluruh Indonesia, juga Kepala Sekolah dan juga seluruh guru yang terlibat, hadir maupun bersama kita. Sekali lagi itu yang bisa kami sampaikan, dan mohon
kita tetap bersama-sama untuk terus menguatkan pernikahan ini, karena tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Kita bersama-sama dengan segala keterbatasan dan area kerja kami hanya di Jakarta dan Kerawang, kita perlu bersama-sama terus mengembangkan agar anak-anak kita dan itu lebih berkompetensi dan tidak ketinggalan dari negara lain. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada yang tidak pas penyampaian, semoga membawa kebaikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Joko Baroto atas paparannya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari arahan dan paparan dari Direktur SMK untuk SMK Binaan di program Pintar Bersama Daihatsu kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur M. Bakrun Dahlan MM untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak Bapak Bakrun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Dirjen, yang saya hormati Pak Ahmad Saufi, Direktur Kemitraan, yang saya hormati Pak Joko Baroto. Selamat bertemu lagi Pak, lama ini nggak ketemu ini karena pandemi kelihatannya Pak Joko. Ya, jadi alhamdulillah pada hari ini kita bisa ketemu lagi. Rasanya saya 2 hari ketemu dengan orang-orang top dari Wonogiri ini. Ya, kemarin saya ketemu dengan Prof. Sutardi bicara tentang pengembangan ilmu pangan. Beliau sekarang Rektor Slamet Riyadi gitu. Dosen saya waktu di UGM dulu Pak Sutardi itu Wonogiri juga, ini Pak Baroto. Jadi 2 hari ini saya seminar bersama-sama orang top yang berasal dari Wonogiri ini. Ya. Ya. Daerah Gersang, Pak. Iya. Ya, kita kan bersampingan, Pak. Ya. Dan juga Bapak Ibu dari tim AHM yang secara terus-menerus dikomando oleh Pak Joko Baroto ini untuk membantu pengembangan SMK, serta Bapak Ibu Kepala Dinas. Saya lihat ini tadi banyak kepala bidang dari beberapa provinsi, saya lihat ada di sini. Dan tidak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu semuanya dari SMK binaan AHM, Astra Daihatsu Motor, yang sangat luar biasa, yang secara terus-menerus, alhamdulillah saya kelihatannya selalu bisa mengikuti acara yang dilakukan oleh AHM. Terakhir kemarin katanya pas kontes ya, jadi hasil dari kontes dan lain-lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini kelihatannya awalnya Pak Dirjen mau masuk, nggak tahu nanti bisa apa enggak, tapi sebelum Pak Dirjen bisa memberikan pengantarnya sambil nunggu kalau nanti bisa hadir, tapi kalau enggak ya saya wakilin. Mohon izin Pak Ahmad Saufi, kelihatannya tadi saya lihat juga ada beberapa hal. Kalau saya mau menjelaskan banyak lagi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Joko. Jadi kelihatannya saya hanya akan sedikit memberikan beberapa tanggapan dan beberapa hal yang memang harus kita kuatkan. Ya, harus kita kuatkan. Pertama, kami ucapkan terima kasih tadi sudah mencoba 9 pernikahan itu apa yang sudah dilakukan. Saya lihat tinggal 1 yang belum itu, joint research. Memang ya mungkin untuk SMK nanti kalau memang ada lebih bagus, tapi memang kalau memang tidak ada joint research memang agak fokus di politeknik ini Pak Joko. Ya, tapi kalau di SMK bisa, saya kira SMK kita juga kalau riset-riset yang aplikatif menurut saya juga teman-teman juga bisa untuk melakukan itu. Kalau boleh share, saya akan coba sedikit share. Saya hanya mengingatkan saja, kelihatan Bapak Ibu?
Ya. Ya, sudah tampil Pak, sudah terlihat Ya, presentasinya. terlihat ya. Iya Pak. Ya, memang bersama dengan AHM ini kan sudah beberapa tahun dilakukan dan menurut saya perkembangannya sangat bagus sekali dan Pak Joko juga selalu mengawal tiap tahun perkembangan apa yang bisa kita lakukan. Sekarang sudah sampai pada pengembangan dojo tadi, mini dojo. Jadi menurut saya real kepada industri yang ada, yang sebelumnya juga pengembangan TEVA, Teaching Factory, yang ada di beberapa sekolah, sehingga anak-anak kita juga mempunyai kemampuan dan pengalaman yang memang semestinya nanti seperti apa yang ada di industri. Sehingga benar sekali kita berharap bahwa karena kaitannya dengan otomotif, ya SDM kita mudah-mudahan tidak kalah dengan SDM yang lain, sehingga ini menjadi satu hal yang sangat penting sekali, sehingga program dari Pak Presiden pun sebenarnya periode kedua ini lebih cenderung pada pembangunan sumber daya manusia. Kalau sejak tahun 2011 bersama-sama dengan AHM, ini sudah mengembangkan SMK yang tadi runutannya menurut saya hal yang sangat bagus sekali, dan setiap tahun selalu dievaluasi dan selalu ditingkatkan. Harapan kami bahwa SDM dalam bidang otomotif kita bisa paling tidak di tingkat Asia Timur dan Asia Tenggara, ini kelihatannya harus kita bisa menguasai ini Pak Joko. Jadi kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Karena selain dalam negeri, kami juga baru berpikir bagaimana kita mengembangkan tenaga kerja kita. Ini adalah tenaga kerja ke luar negeri. Kita kemarin bersama-sama dengan BP2MI untuk mengembangkan dan mendidik anak-anak yang akan kita kirim ke Jepang, yaitu caregiver. Dan ternyata bahwa selain caregiver, ini juga banyak Pak. Termasuk industri-industri otomotif saya kira, karena ini kebetulan prinsipalnya itu juga dari Jepang. Ini menurut saya hal yang sangat bagus sekali, sehingga nanti kita coba kita kembangkan kalau di dalam negeri, dan tadi sekitar 300-an kebutuhan SDM dari AHM juga banyak, tapi saya yakin lulusan kita itu lebih banyak dari apa yang ada, yang semestinya industri butuhkan. Maka dari itu kita juga ingin membuka peluang untuk pengembangan SDM kita itu ke luar negeri. Harapan kami adalah negara kita bisa mengekspor bukan dalam bentuk barang, selain barang itu kita juga mengekspor dalam bentuk SDM kita. Sehingga nantinya dengan demikian devisa kita, devisa negara kita juga akan meningkat dengan kita mengekspor SDM tetapi bukan yang tenaga kerja rendahan, tapi adalah tenaga kerja menengah. Nah, ini menurut saya menjadi tantangan bagi kita semua. Selain kita bicara tadi, kalau semuanya sudah terstandar, karena tadi urutan yang disampaikan oleh Pak Joko kan sudah yang paling atas itu kan betul-betul terstandarisasi itu. Ada 3 jenis inspeksi dan lain-lain yang ada di situ. Kemudian pengembangan budaya kerja industrinya juga sudah dikembangkan dengan baik, sehingga lulusan-lulusan kita paling tidak adalah terstandar. Nanti kalau ada sertifikasi kompetensi, paling tidak adalah terstandar dari semua jaringan Daihatsu atau Astra yang ada di, paling tidak adalah yang ada di Asia Timur dan Asia Tenggara. Ini menurut saya yang sangat bagus sekali. Kemudian juga kita akan bicara tentang sebenarnya tahun 2016 dengan adanya Inpres ini, menurut saya dengan adanya Inpres nomor 9 tahun 2016, kita bersama Daihatsu yang setiap tahun kita juga dorong beberapa kebutuhan sekolah, kami juga mendorong tadi, sekolah juga semangat, selain memenuhi diri sendiri, kami juga dari pemerintah selalu memberikan dorongan terhadap sekolah-sekolah tadi. Maka pada tahun ini kita akan mengembangkan Center of Excellence. Kemudian tadi sebenarnya konsep dari Center of Excellence ini sudah diterapkan sebagai pusat unggulan, sebagai SMK rujukan, juga sudah dikembangkan SMK-SMK yang dibina oleh AHM.
Sehingga memang fungsi dari SMK Center of Excellence nanti adalah untuk memberikan pembelajaran, sharing pengetahuan, sharing keterampilan terhadap SMK-SMK yang ada di sekelilingnya. Jadi harapan kami ini menurut saya apa yang dilakukan oleh HAM sejalan sekali apa yang menjadi tujuan kami, apa yang menjadi harapan kami dalam pengembangan ke depan. Kemudian dalam pengembangan kurikulum, di sini juga saat ini kami baru mencoba mendiskusikan lagi, mencoba membuat lagi agar supaya kurikulum kita itu relatif fleksibel. Sehingga nantinya betul-betul sesuai dengan kebutuhan industri. Apalagi ini industri otomotif, kita akan usahakan bahwa apa sih sebenarnya yang lebih spesifik lagi dibutuhkan atau perlu yang lebih generik. Begitu juga tentang budaya kerja. Tahun ini kami relatif agak banyak, Pak Joko, pengembangan budaya kerja. Kami juga selalu mencari input, masukan-masukan, kira-kira budaya kerja itu harus seperti apa. Kita mencari masukan dari beberapa industri, dan sekarang kami juga sudah mempunyai satu panduan dalam pengembangan budaya kerja industri. Sehingga ini secara terus-menerus kita kembangkan, mudah-mudahan SDM kita, khususnya yang berkaitan dengan industri otomotif, kita tidak kalah dengan negara lain. Bagaimana kita bisa lebih leading dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini menurut saya menjadi tujuan kita bersama. Kita harus sinergi antara pemerintah dan juga pihak swasta. Sehingga kalau kita gotong royong untuk melakukan ini, insya Allah kita juga bisa bersama-sama. Untuk itu kami juga mendorong kepada masing-masing daerah di dinas provinsi, kita ayo bersama-sama kira-kira apa peran masing-masing yang bisa kita lakukan sehingga kita menuju kepada SDM yang unggul, SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha maupun dunia industri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini tadi yang sudah disampaikan. Nah, memang proses keunggulan yang ada di sini, bagaimanapun juga kita tidak bisa lepas. Kalau kita bicara tentang industri 4.0, ya otomotif ini juga bagian yang ada di dalamnya, pasti akan banyak nanti tergantikan dengan beberapa digitalisasi dan lain-lain. Maka nantinya di dalam kurikulum dan lain-lain pasti kita juga akan sedikit mengupgrade seperti apa kalau kita bicara tentang industri 4.0 yang ada di industri. Saya kira pabrikan yang ada di Daihatsu juga sekarang beberapa sudah mulai terjadi proses perubahan. Bagaimana yang ada nanti di tempat servis dan lain-lain. Pasti ini juga akan ada proses perubahan yang ada. Ini menjadi proses sektor unggulan yang ada di dalamnya. Maka kami juga ingin mengembangkan secara terus-menerus, secara bersama-sama antara dunia usaha, dunia industri, maupun dengan beberapa pemerintah kabupaten dan kota, serta khususnya adalah pemerintah provinsi, karena SMK di bawah pemerintah provinsi, namun demikian semua stakeholder yang ada kita bisa bersama-sama untuk melakukan itu. Saya kira ini sedikit tanggapan dari saya, mudah-mudahan itu tadi kerjasama kita dengan AHM, dengan Daihatsu secara terus-menerus bisa dilakukan, dan kami berharap sekitar 300 SMK tadi kita bisa menuju semuanya nanti menjadi SMK yang di kelas A setelah ada proses akreditasi. Ini sangat menarik nih Pak Joko yang sudah dilakukan dengan proses akreditasi. Kita di kementerian juga baru membahas tentang proses akreditasi, rencananya akan melibatkan bersama-sama dengan industri juga. Siapa tahu nanti AHM juga merupakan salah satu yang nanti untuk bisa berperan di dalam proses akreditasi SMK. Sehingga dari 300 tadi, 300 lebih, itu nanti bisa sama-sama menuju ke A, kemudian A tadi sekian ribu pasti setiap tahun akan dihasilkan lulusan kita berkompeten. Nah, akhirnya kita pasti akan berpikir bagaimana anak-anak kita setelah berkompeten ini bisa bekerja dengan baik. Nah, kita harus mencoba, nggak mungkin hanya di dalam negeri, tapi juga ke luar negeri.
Saya kira itu. Terima kasih untuk semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, terima kasih Pak Bahrun atas paparannya. Ya, Kami terima kasih. ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Wikan Sakarinto, ST MSc PhD, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat bergabung Pak Wikan. Selamat datang juga. Dan langsung saja Bapak Ibu sekalian dan semua yang sudah bergabung di live streaming Pintar Bersama Daihatsu, kita akan mendengarkan sesaat lagi paparan dari Bapak Wikan selaku Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Silakan Pak Wikan untuk memberikan paparan dan sambutan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau hampir sore. Salam hormat untuk Ibu dan Bapak, seluruh pimpinan jajaran Astra Daihatsu Motor, serta ini seluruh perwakilan SMK, ini banyak sekali. Salam hormat dan doa yang terbaik untuk kesehatan Ibu dan Bapak semua. Yang terhormat Pak Joko Baroto sebagai Executive Officer HRD, kami mengucapkan terima kasih sekali atas peran serta industri khususnya Astra Daihatsu ini untuk mendidik dan bagaimana link and match ini kita berlakukan. Mohon maaf, saya baru selesai menyelesaikan acara sebelumnya ini Pak Bagrun, jadi Pak Bagrun terima kasih sudah mewakili. Mungkin saya karena tadi tidak mengikuti, tapi saya coba tampilkan apa yang mungkin bisa kita. Nah, perkenankan mungkin saya agak sedikit membayangkan dan mungkin memperkirakan ya apa yang sudah dilakukan oleh Daihatsu ini sesuatu yang mungkin tidak perlu kita ulang-ulang lagi. Jadi kurikulum seperti apa link and match ya, kurikulum, guru tamu, praktisi, prakrin dirancang dari awal, kemudian sertifikat kompetensi, kemudian ada training guru oleh industri, kemudian ada komitmen penyerapan lulusan sampai ke teaching factory. Bahkan saya yakin pasti tadi sudah dijelaskan ada semacam donasi atau bantuan dari industri untuk peralatan dan mungkin ada beasiswa dan mungkin juga ada kompetisi dan sebagainya. Saya tidak akan memperdalam itu karena kemungkinan besar apa yang dilakukan oleh Daihatsu ini, Astra Daihatsu ini sudah benar-benar link dan match, dan yang luar biasa adalah dengan begitu banyaknya SMK dan mungkin juga kampus vokasi yang telah benar-benar diajak link and match, sehingga kejadiannya itu bukan seperti ini, SMK atau kami masak-masak sendiri, ketika sampai di sini lulusannya dicicipin nggak cocok, tapi datang ke sini untuk masak bersama kan Pak. Nah inilah sebenarnya hadir di sekolah atau di vokasi untuk masak bersama. Saya mungkin nggak akan terlalu memperdalam itu, tapi mungkin ada satu poin yang ingin kami sampaikan. Selain berterima kasih atas atas seluruh peran serta dan kontribusinya. Ini PR yang saat ini kita hadapi adalah mengapa dengan Astra Daihatsu, Astra Honda Motor, Yuti, Komatsu,
kemudian banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah terjun langsung untuk menggarap SMK. Mengapa sampai detik ini SMK masih dicap atau dianggap sebagai kontributor pengangguran tertinggi di Indonesia? Ya. Jadi ini inputnya ketika sudah lulus, stigma yang muncul adalah nganggur ini. Stigma loh ya. Kalau kenyataan mestinya tidak ya, tapi stigmanya seperti itu. Apalagi bagi calon siswa SMP dan terutama ini orang tua. Masyarakat masih percaya bahwa SMK itu dicap sebagai kontributor pengangguran tertinggi di Indonesia. Padahal setelah saya bertemu dengan hampir 1.000 kepala SMK, setelah saya berkunjung ke puluhan atau ratusan SMK, ternyata SMK itu sudah banyak yang kurikulumnya itu disinkronisasi, hampir semuanya bahkan disinkronisasi dengan kebutuhan industri, dan sudah begitu banyaknya sebenarnya kerjasama-kerjasama yang sudah dilakukan. Nah, fakta bahwa ini PR pertama Ibu dan Bapak, fakta bahwa outcome-nya itu adalah stigma pengangguran, maka berakibat pada calon siswa itu enggak pede masuk ke SMK. Mereka lebih cenderung memilih SMA. Lah ini kan lucu. Masuk SMA itu malah justru semakin enggak siap kerja. Saya ulangi lagi ya. Masuk SMA dengan pelajaran SMA seperti itu justru makin tidak siap kerja. Logikanya malah akan semakin menambah pengangguran kalau lulusan SMA tidak lanjut ke perguruan tinggi. Dan orang tuanya makin ragu. Nah, sehingga kalau nanti masuk ke SMK atau masuk ke vokasi itu tidak dengan passion, tidak punya gairah, kenapa memilih SMK, tidak punya visi, mau jadi apa nanti, pekerjaan apa yang akan ditekuni, bahagia tidak dengan pekerjaan itu, cuman terpaksa atau mungkin ikut-ikutan teman, maka masuk SMK atau vokasi itu tanpa gairah dan passion, melalui proses pendidikannya, yang tadi ada terobosannya macam-macam dengan Astra Daihatsu, khawatirnya tidak dengan gairah dan ketika lulus, tidak terlalu kompeten, yaitu aku bisa apa. Itu hard skill, soft skill, serta ini karakter, attitude, sikap, kejujuran, integritas. Ini harus kuat. Soft skill, itu komunikasi, teamwork, leadership, problem solving skill, kreativitas, critical thinking. Itu yang wajib kurikulum ini ketika sinkron dengan industri, kurikulum kalau belum menjamin 1, 2, 3 ini terpenuhi, maka kurikulum itu sebenarnya belum siap. Nah, kalau nanti ini tidak passion, lulus ke sini yang enggak terlalu kompeten, sampai sini ya tidak memuaskan. Lawang orang enggak niat kok. Coba kebayang tidak? Ibu dan Bapak, saya buka kartu aja ya. Di vokasi UGM, ketika dulu D3 ya, ketika dulu kan D3, sekarang vokasi UGM kan semua D4 semuanya, sarjana terapan. Ketika zamannya D3 itu masih dibuka. Ketika kita bilang, ayo masuk D3, kenyataannya Ibu dan Bapak, 99% anak-anak dosen vokasi UGM itu masuknya ke S1. Saya ulangi lagi ya. Itu kan berarti tidak percaya pada programnya sendiri atau produk sendiri. Berarti kan yang masuk sini itu kan yang terpaksa. Ibarat menikah tanpa cinta itu loh Pak. Saya nggak tahu rasanya karena saya cinta istri saya ya. Tapi menikah tanpa cinta itu ya nggak passion. Disuruh belajar ABC ya yang dipelajari ya cuma ABC. Padahal DEF itu penting. Nggak disuruh dosen Pak. Ngapain dipelajari? Nah, tidak mencintai ilmunya, tidak mencintai bidang ilmunya, tidak memahami bidang ilmunya, mau apa jadi masa depan, tidak punya visi, nggak punya passion, nggak punya gairah, masuk vokasi, itu sama saja bahaya juga. Bapak Ibu akan mendapatkan
lulusan yang tidak semangat atau tidak bermotivasi. Itu berat. Itu berat. Karena di sini tuh stigmanya adalah lulusan vokasi, mohon maaf ya, gajinya kalah sama S1. Lulusan vokasi, karirnya kalah dengan S1. Lah, siapa yang mau masuk vokasi kalau kenyataannya di dunia kerja itu gajinya kalah sama S1? Karirnya kalah sama S1. Ngapain masuk vokasi? Mendingan masuk S1 yang jelas karirnya lebih cerah, yang jelas gajinya lebih tinggi. Nah, otomatis Ibu dan Bapak, memang kalau kita perbaiki ini semua dan nantinya kita juga promosi betul ini biar yang masuk ke sini itu passion. Nah, maka di sini memang ya harus ada satu kenyataan bahwa lulusan yang kompeten ini membuat daya saing dan produktivitas industri itu naik pesat. Karena apa? Karena kompetensinya. Jadi ya jangan nyalain industri kalau gajinya kecil lah, wong lulusannya nggak kompeten, lulusannya itu mungkin cuma hard skill aja nanggung, soft skill nggak berani komunikasi, nggak bisa teamwork, dan nggak bisa problem solving skill, prestasi bahasa Inggrisnya lemah. Nah ini juga catatan bagi vokasi kita, terutama ini. Nah ini semua Ibu dan Bapak jangan sampai menjadi lingkaran setan. Kalau di sini itu lulusannya tidak diakui kompetensinya, terus gajinya rendah, ya karir dan income-nya itu tidak baik, ya karir dan income-nya nggak baik, masuk ke sini ceritanya itu nanti ya ngapain masuk vokasi? Nah ini yang ingin kami sampaikan. Kemarin juga dengan Astra Honda Motor itu kami juga sampaikan ini, dengan Ainaki juga industri kreatif juga kami sampaikan ini, bahwa proses kita itu jangan hanya cuma vokasi atau SMK atau perguruan tinggi vokasi dengan industri, tetapi produknya ini manusianya. Kalau produk kita itu botol ini, ya, botol ini mau kita buat 4 cm atau 3 cm, nggak komplain ini. Dia nggak punya cita-cita, dibuang aja dia nggak komplain. Tapi kalau produk kita itu manusia yang kelak akan meniti kehidupan baik. Mana ada orang tua itu melahirkan anaknya dengan doa, anakku nanti biar jadi orang biasa-biasa aja, tukang suruhan yang gajinya nggak usah tinggi. Nggak ada. Cita-cita manusia itu selalu tinggi. Nah, artinya apa? Artinya ini menjadi concern kita semua. Bahkan nanti kita akan coba intinya masuk SMK itu nanti bisa saja ada program SMK yang 3 tahun, ada program SMK yang fast track D2. SMK-nya itu tetap tetap 3 tahun, tapi dinikahkan dengan D2 atau perguruan tinggi dengan prodi D2. Tapi cukup dengan menambah 3 semester. Semester magang yang merah ini, kalau ini minimal 1 semester, minimal 1 semester, ini minimal totalnya 3 semester. Jadi di sini kuliah sambil magang. Nah, ini adalah pernikahan segitiga. SMK, kampus vokasi, industri. Anak SMK besok lulus 3 tahun, boleh. Saya 3 tahun aja Pak, boleh silahkan. Tapi bisa aja dia lanjut ke D2. Nah tentunya industri butuh enggak itu kompetensi D2, itu penting. Kalau dia mau di sini, mau ngambil yang ini juga boleh, lulus bekerja atau wirausaha, atau lanjut ke D4 sarjana terapan. D3 nanti akan kita kurangi dengan sangat signifikan Pak. D3 itu nanti kalau perlu malah dirubah D4 semuanya. Kalau kita butuh tenaga kerja yang teknisi, D2 Pak. Teknisi yang handal, ahli teknik yang handal itu D2. Nah D2-nya itu nanti kita perbanyak dengan SMK fast track ini. Bentar, ini ada telepon. Nah ini yang akan membuat meyakinkan anak masuk SMK, anak masuk vokasi itu cita-citanya bisa setinggi langit.
bisa bekerja langsung ketika lulus SMK, bisa berwirausaha, atau bisa kuliah sampai S2 terapan di Jerman, di Taiwan, Korea, dan Jepang, atau ke S3 terapan. Nah, ini semua akan membuat anak-anak yang masuk vokasi nanti adalah dengan passion, visi, dan kebanggaan, percaya diri. Ketika nanti masuk ke proses pendidikan yang ekosistemnya dibangun bersama industri, Astra Daihatsu dan sebagainya, itu akan melaluinya dengan gairah. Dengan gairah. Nah, Ibu dan Bapak, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk melengkapi yang tadi disampaikan oleh Pak Bagrun. Pada intinya adalah kami mengucapkan terima kasih banyak atas kontribusi yang sangat luar biasa ini pada SMK dan pada vokasi. Kita punya PR di sisi vokasi kampus ini, SDM-nya harus lebih mau berubah ya. Ini mungkin catatan buat Bapak Ibu SMK. Ini catatan bagi Bapak Ibu di SMK. Nah, ini dia. Kalau kita bicara faktor sukses, ya, sebuah sistem yang kita kembangkan, entah desainnya itu hebatnya kayak apa, bikin desain kayak gini, desain kayak gini, terus kemudian SOP-nya kayak apa, strateginya hebat kayak apa, kita punya peralatan sehebat apapun, sarpras sehebat apapun, yakinlah Ibu dan Bapak di SMK, itu hanya 20% faktor sukses. Bahkan tanpa uang pun bisa sukses, karena faktor 80% lainnya itu adalah SDM-nya. Selain siswa dan orang tuanya itu passion, kepala sekolah SMK itu harus punya mindset, keberanian untuk melakukan perubahan, keluar dari zona nyaman, berani mengambil keputusan, terobosan. Kepala SMK itu tidak hanya mengurusi akademik, tapi juga sebagai marketer, production manager kalau ada teaching factory, networking, selain mengelola akademik. Nah, memang lebih susah jadi kepala SMK daripada jadi kepala SMA. Guru-gurunya, ayo berubah, jangan cuma mengajar gitu-gitu aja, tapi juga bisa menjadi mentor, fasilitator dalam project based learning, menjadi coach. Ya, coach itu nggak ngajar, tetapi membangkitkan mimpi dan menjadikan siswa menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Mencintai bidang ilmu dan profesinya. Harus punya kemampuan seperti itu guru-guru SMK. Seperti ini ya, nggak ada ceritanya Ronaldo itu nggak cinta bola. Pasti dia passion pada bola, maka dia akan berlatih lebih banyak daripada yang disuruh oleh Alex Ferguson. Kadang-kadang guru bisa menjadi teman, orang tua bahkan menjadi bro dan sis. Karena yang kita latih itu sekarang anak-anak milenial. Mungkin demikian yang bisa kami tambahkan untuk melengkapi Pak Bagrun. Jadi kebijakan kami, Ibu dan Bapak, yang dikelola Pak Bagrun itu ada triliunan rupiah yang akan kita deliver ke SMK-SMK. Tetapi pendekatan kami adalah, sekali lagi ya, kami tidak akan memberikan dana untuk beli alat sarpras infrastruktur sebelum manusianya siap, SDM-nya siap untuk melakukan perubahan dan memiliki rencana sustainability yang networking yang kuat. Kalau ini belum siap, dana nggak akan diturunkan. Ya, tapi kalau ini siap manusianya, SDM-nya, maka dana akan kita terjunkan. Ingat, Jepang di tahun 45, Jepang hancur lebur, kalah perang. Halo, maaf. Ya. Jepang tapi nggak mau berhenti nasibnya. Jepang tetap mau maju. Meskipun dia kalah perang, hancur lebur, modal yang dia butuhkan hanya satu, bukan berapa duit yang tersisa, bukan berapa bangunan tersisa, tetapi berapa jumlah guru yang masih hidup, guru yang punya komitmen dan memiliki terobosan di dalam pembelajaran. Karena apa? Investasi Indonesia masa depan itu ya SDM kita. Jadi kalau SDM kita itu tidak dididik bersama dengan industri link and match, dan didiknya ya cuma gitu-gitu aja, tidak ada project based learning, tidak ada soft skill yang dikuatkan, berat nanti Indonesia. Jangan kaget kalau industri masih saja komplain dengan kualitas lulusan kita kalau cuma hard skill yang dikembangkan.
Hard skill itu easy to brain. Bagaimana soft skill itu kuat. Demikian yang bisa saya tambahkan. Sekali lagi terima kasih untuk Astra Daihatsu Motor atas kontribusinya. Mohon maaf kalau yang saya sampaikan mungkin kurang kontekstualisasi, kurang pas dengan diskusi sebelumnya karena saya baru gabung di setengah jam terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wikan atas paparannya. Mungkin sebelum ke narasumber berikutnya, ada tanggapan dari Pak Joko mungkin? Makasih. Memang rasanya banyak yang bisa dilakukan bersama. Tadi juga kami laporkan ke Pak Direktur, Pak Bahrun, Pak Wikan, kalau kita sedang dari pernikahan yang terakhir, yang poin ke-9, Pak. Kita sedang mencoba untuk joint research ini bagaimana juga bisa berjalan untuk level memang level SMK, begitu. Karena kalau yang lebih tinggi mungkin nanti yang seperti D2, D3 dan sebagainya, tapi kita mencoba untuk melakukan itu. Dan kami berharap memang bisa terus menjalin kerjasama, Pak Dirjen, karena sekali lagi sebagai otomotif, kami melihat tantangannya bukan masalah kompeten atau tidak kompeten, tapi seberapa cepat kita bisa mengalahkan terutama Thailand, Pak. Karena kalau tidak, sebentar lagi akan hilang, karena saat ini sudah mulai berkurang, industri komponen itu sudah mulai banyak pindah ke Mekong, Vietnam, Kamboja, dan sebagainya, sehingga menjadi tugas kita bersama, insya Allah, bagaimana menguatkan dan semuanya bisa berjalan. Ya itu Pak. Mohon bersama-sama supportnya, Pak. Saya itu tadi itu bilang kompeten tapi match. Misalnya industri butuh nasi pecel, pengen makan nasi pecel istimewa, sedangkan kita masakkan gado-gado. Itu kompeten Pak, tapi nggak match. Tidak match dengan tantangan yang ada. Seperti tadi pengen ngejar Thailand ya. Nah seharusnya kompeten dan match. Kalau targetnya kita akan berubah, bergeser ke kita ngejar apa itu tadi, produktivitas, ya ini harus segera masuk ke kurikulum kita, Pak. Kurikulum kita harus segera diintervensi, kompetensinya digeser ke kompetensi yang diinginkan. Itu catatannya itu, Pak. Ya, matur nuwun Pak Dirjen. Semoga nanti yang semacam silver expert maupun dari industri mendapat support juga untuk bagaimana mengintroduce ataupun untuk guru tamu, bukan hanya sekedar guru tamu waktunya, tapi ke esensi terhadap konten itu, Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Dirjen atas supportnya dan atas merimen kami dari dunia industri, Pak. Ya, terima kasih Pak Joko atas tanggapannya. Selanjutnya kita akan ke narasumber berikutnya, yaitu Bapak Ahmad Syaufi, selaku Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Silakan Pak Ahmad Syaufi untuk memaparkan dan juga memberikan presentasinya. Ya. Baik, mohon izin Pak Dirjen, ini semua sebenarnya sudah disampaikan Pak Dirjen dan Pak Bakrun serta Pak Joko Baroto, tapi karena tuan rumah meminta saya untuk berbicara, mohon izin sejenak Pak Dirjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami banggakan, kami cintai Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Bapak Dr. Wikan Sakarinto, sahabat seperjalanan, yaitu Eksekutif Officer PT Astra Daihatsu Motor, sahabat saya Bapak Joko Baroto, 3 tahun yang lalu pas bulan September, kita bersama-sama
di kota Trier, bagaimana vokasi Jerman, kita lihat, kita belajar, dan kita jalan malam-malam untuk mencari makan malam. Pak Joko, mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Yang saya kagumi, saya cintai Pak Bakrun, kolega kami, Direktur SMK, kemudian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Kepala SMK hebat, serta hadirin sekalian yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya jualah kita dapat berjumpa pada sore hari ini dalam webinar Pintar bersama Daihatsu. Tentunya sebagaimana kita ketahui, pemerintah Republik Indonesia telah menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas dalam RPJM 2020-2024. Dalam menjalankan agenda tersebut, Kemendikbud memiliki peran untuk meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Selain itu, peran yang tidak kalah penting adalah untuk mewujudkan upaya peningkatan produktivitas dan daya saing melalui pendidikan vokasi berbasis kerjasama dengan industri. Optimalisasi keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi akan menjadi kunci sukses terwujudnya link and match. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentunya telah mendorong terjadinya link and match tersebut melalui apa yang sering kita dengarkan, istilah pernikahan massal, di mana pernikahan massal ini ada 9 paket kerjasama antara dunia usaha, dunia industri, dan pendidikan vokasi yang sudah juga dipaparkan dengan sangat gamblang tadi oleh Kakanda Joko Baroto, Pak Bakrun, maupun Pak Dirjen. Kebetulan kami yang ditugaskan oleh Pak Dirjen untuk menggawangi kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri tentunya akan bertindak sebagai fasilitator dan katalisator bagaimana agar proses link and match antara pendidikan vokasi khususnya SMK yang sedang kita bicarakan pada sore hari ini dengan dunia usaha dan dunia industri dapat berjalan dengan maksimal, dengan mulus, dan menguntungkan kedua belah pihak. Bapak dan Ibu, sampai dengan bulan Mei 2020, sesuai catatan dari Dapodik, jumlah SMK yang telah mengadakan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri terdapat sebanyak 13.577 SMK dari total 14.242 SMK di seluruh Indonesia. Secara kuantitas, jumlah kerjasama ini adalah pencapaian yang baik tentunya, tapi kita ingin secara kualitas hal ini harus kita perdalam dan terus kita tingkatkan agar penerimaan para lulusan SMK di dunia usaha dan dunia industri dapat mencapai hal yang positif, dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Bapak dan Ibu pimpinan lembaga vokasi harus dapat terus bisa menjalankan program pernikahan massal tadi, yaitu link and match yang sudah disebutkan oleh Pak Bakrun, Pak Joko maupun Pak Dirjen, agar kita perlu selalu kata kunci komunikasi, komunikasi, dan komunikasi agar secara maksud dan tujuan ke-9 paket pernikahan itu bisa kita jalankan secara bersama-sama. Dalam hal ini tentunya perubahan mindset mengenai pendidikan vokasi sebagaimana yang telah diutarakan oleh Bapak Dirjen tadi, tidak hanya untuk membeli alat atau memohon bantuan alat kepada industri, tapi tentunya mengubah mindset yaitu SMK, baik guru, kemudian kepala SMK maupun murid-murid, itu agar bagaimana mindset ini adalah kita mengubah cara pandang kita menuju tidak hanya tergantung kepada industri semata. Tentunya kita harus meningkatkan kapabilitas baik hard skill maupun soft skill yang sudah kita miliki. Guru maupun pendidik di SMK harus bisa bertindak sebagai coach, mentor, orang tua, bahkan tadi sudah dikatakan sebagai bro dan sis. Untuk meningkatkan kerjasama ini juga Bapak dan Ibu, Direktorat kami sudah juga membentuk forum pengarah vokasi yang telah diresmikan oleh Mas Menteri, tepatnya pada tanggal 15 Juli tahun ini. Pada saat itu, forum pengarah vokasi akan bertindak
sebagai pengarah dan pemberi saran serta rekomendasi apa-apa yang diperlukan oleh dunia industri agar bisa disiapkan oleh SMK maupun pendidikan vokasi. Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya sangat menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Executive Officer PT Astra Daihatsu Motor, Bapak Joko Baroto beserta seluruh jajaran yang telah melakukan pembinaan pendidikan vokasi khususnya kepada 300-an lebih SMK melalui program Pintar bersama Daihatsu. Dalam hal penyelarasan kurikulum, pelatihan hard skill maupun soft skill, standarisasi sarana prasarana, uji kompetensi siswa, kemudian rekrutmen, kemudian praktik kerja berstandar industri, pendatangan guru tamu, sharing teknologi, serta banyak program lainnya yang telah disumbangkan oleh Daihatsu Motor. Semoga program pengembangan pendidikan vokasi ini dapat terus kita kembangkan. Bapak Joko, Bapak Dirjen, Pak Bakrun, dan Bapak Ibu pimpinan SMK hebat, bunga mawar bermahkota biru, dirangkai anggrek berwarna ungu. Bila ingin vokasi maju, mari sukseskan Pintar bersama Daihatsu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap sehat, Pak Sofi. Oke, terima kasih Pak Syafie untuk paparannya dan juga pantunnya. Aduh, bikin kami kelepak-kelepak nih Pintar bersama Daihatsu ya. Oke. Ya, silakan Pak Wikan. Sepertinya mau menanggapi. Monggo Pak. Ya. Pak Joko, tadi saya lupa menuntaskan. Terima kasih Pak Sofi atas. Sekarang Pak Sofi jadi penyair ya, jadi pantunnya. Saya pantunnya belum maju-maju ini. Saya juga mau bikin pantun sebenarnya. Apa ya? Oke. Ikan hiu kadang-kadang suka minum susu. I love you, vokasi dan Daihatsu. Gini Pak, ini saya nambahin hal kecil Pak Joko. Tadi saya lupa menuntaskan poin saya. Sekarang itu kan SMK itu kan dicap sebagai pengangguran kontributor, pengangguran tertinggi di Indonesia ya. Itu stigma. Karena survei BPS mengatakan begitu. Ini survei BPS. Ya, kita nggak usah bikin survei tandingan Pak, nanti malah gaduh Indonesia Raya kita. Tapi poinnya gini, 330 SMK yang dibina oleh Link and Match dengan Daihatsu. 11.000 apa tadi? 11.000 rekrutmen atau apa tadi? Kemudian donasi hingga miliaran per tahun. Ini hebat, wow banget ya. Tapi ada tapinya Pak. Kenapa kok orang enggak tahu gitu loh? Kenapa kok hanya sedikit orang yang tahu? Sehingga orang-orang masih pengen masukin anaknya ke SMA. Ya kalau gitu mendingan masuk SMK yang dibina Daihatsu toh, lalu sudah keren. Nah, Pak Sofi, ini PR buat Pak Sofi. Ini contoh kemarin Pak Sofi, ini contoh ini saya langsung aja Pak Sofi kemarin keduluan saya Pak Sofi. Jadi di grup WA Kabid SMK se-Indonesia di dinas itu ya, di bawah dinas pendidikan itu kan ada Kabid SMK, itu ada grup WA-nya. Tiba-tiba memposting kabar Pak Ganjar Pranowo, Pak Gubernur itu MOU dengan kawasan industri Kendal untuk menciptakan sistem ijon atau rekrutmen berbasis ijon untuk anak-anak SMK. Nah, namanya saya itu kan narsis ya Pak Joko ya, saya itu bakatnya narsis ya. Langsung Pak Sofi, insting saya langsung mikir, loh kenapa kok cuman media lokal. Saya langsung minta Pak Kabid SMK Jateng, saya hubungin khusus, saya minta press release Pak, dan foto-foto, saya tambahi beberapa komen dari Dirjen Vokasi mengapresiasi gebrakan Pak Ganjar Pranowo, kemudian saya minta Humas, Direktorat Jenderal Vokasi, Bu, saya minta minimal 15 media nasional memblow up ini. Jadi Pak Joko, satu itu Pak Sofi, dua,
Pak Bagrun kemarin merilis program baru yaitu bantuan atau program pengiriman lulusan SMK ke Jepang untuk menjadi caregiver atau pendamping lansia. Jepang itu kan nganu Pak Joko, orangnya itu kan sudah tua semua Pak, tapi sulit meninggal. Orang Jepang itu kan sehat ya. Terus yang muda itu kan kecenderungannya kan malas menikah Pak Joko. Kalau kawin enggak tahu ya, saya enggak tahu mereka kawin atau enggak, tapi yang jelas mereka enggak nikah, atau kalau nikah enggak punya anak tapi punya guguk lah. Jadi orang itu makin tua. Nah kita Pak merilis program SMK mengirim caregiver ke lulusannya ke Jepang. Nah itu insting saya bunyi lagi Pak Sofi. Ini cocok ini buat show up ini. Saya minta Pak Bagrun untuk bikin rilis. Saya tambahi pernyataan Dirjen Diksi. Saya minta humas kami minimal 15 media besar nasional blow up. Bisa Pak. Nah nanti Pak Sofi itu ya kerjanya ya gini-gini ini, menginsting ya bahasa Indonesianya apa ya? Kalau insting mengendus potensi. Lah ini jelas ini 330 SMK. Wow banget Pak. Ini tuh kalau media berani garap branding vokasi yang dianggap pengangguran itu akan luntur nanti. Ibu-ibu anak SMP itu nggak ngejar masuk Primagama dan Neutron. Demi sekolah favorit, itu nggak penting. Mending masuk SMK, binaannya Daihatsu. Nah ini, bisa nggak Pak Joko ini? Mari kita upayakan, ini kita branding betul, sehingga menjadi percontohan industri lain juga akan bergerak seperti ini. Ini loh, Astra Daihatsu itu sudah keren, ada yang bisa lebih keren lagi nggak? Nah, jadi nanti ada pertandingan keren-keren dan saling berbagi, saling bersinergi untuk saling membina vokasi ini. Nah, monggo Pak Sofi, 330 SMK itu wow, miliaran setiap tahun, super wow. 11.000 rekrutmen, wow. Cuman sayangnya nggak wow karena yang tahu cuma segelintir. Ini Pak Joko, masukan saya Pak, matur nuwun. Jadi nanti ya Pak Sofi per bulan Pak Wikan, ada beberapa yang tadi saya. Iya, monggo. Ya, kebetulan saya catat, saya coba buat catatin tadi dari guidance Bapak. Yang pertama Pak, sebagai report bahwa kebetulan bahkan kami sebagai ADM itu sering tidak kebagian Pak. Mungkin nanti ada dari beberapa testimoni dari SMK, bahkan belum kelas 3 itu sudah dites oleh industri lain Pak. Tapi memang karena kami pada prinsipnya ini untuk Indonesia, yaitu berjalan begitu Pak. Itu yang pertama. Hebat Pak, luar biasa. Yang kedua itu juga beberapa sebagian besar dari teman-teman ini sebelum ikut PBD itu kadang-kadang susah cari murid Pak. Setelah PBD juga lebih mudah. Dan yang terakhir ini challenge kami dengan sekolah Bapak. Challenge kami dengan sekolah bahwa yang pertama itu adalah kami lulusan itu masih membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan untuk praktek nantinya bisa di posnya Pak, selain yang mekanik. Nah, kami sedang men-challenge bahwa yang namanya dojo itu bisa dilakukan di sekolah sehingga masuk itu boleh dibilang challenge paling tinggi Pak. Challenge paling tinggi itu adalah kami nggak perlu tes. Aku percaya kamu. Nah, kurang lebih itu challenge yang paling tinggi Pak. Memang tidak mudah. Iya Pak, terima kasih Pak. Nisha juga mau kritik kepada kepala-kepala SMK. Nisha juga kritik ini Pak Joko. Ini kepala SMK itu kalau ditanya, terima enggak dianggap sebagai kontributor pengangguran Indonesia? Jawabannya pasti, enggak terima Pak. SMK bisa, SMK hebat. Nah kan gitu kan. Saya enggak percaya. Kenapa? Lah enggak ada artikel kok yang mengimbangi pembunuhan massal citra kita di media. Kepala SMK pada enggak narsis Pak. Kalah sama saya narsisnya Pak. Nah ini juga pembelajaran juga bagi kepala SMK itu jangan diam saja, kabarkan pada Indonesia lewat medsos, media dan sebagainya. Plus itu ada challenge dari Pak Jokowi itu gimana biar lebih gini kan, set lagi kan Pak. Ya terima kasih Pak. Mohon maaf ini saya menyela. Matur nuwun Pak. Matur nuwun. Ya.
Silakan Michelle. Biasanya signal agak telat ini, Pak. Oke, silakan. Michelle, kelihatannya Pak Saufi. Ya. Oh iya, Pak Saufi ini memberikan saran pesan. Ya. Ya, monggo Pak. Oh, oke. Oke. Kami dengar ini Pak Wikan ada agenda lain ya jam 15.30, bener ya Pak? Oke, unmute dulu, mohon maaf. Mas admin. Iya Ya. Mbak, Pak Joko mohon maaf ini saya mau rapat lagi ya, ini pokoknya sehari itu 7 rapat saya itu. Luar Rapat biasa. untuk mengembangkan SMK Fast Track D2 Pak. SMK Fast Track D2, jadi saya mau nikahkan Politeknik dengan SMK Pak. SMK-nya 3 tahun, Politekniknya 2 tahun. 1,5 tahun. Oh, 1,5. Jadi totalnya 4,5 tahun. Jadi SMK Fast Track, tapi harus nikah sama satu lagi Pak, industri. Kalau industri nggak ada yang butuh ya jangan buka D2, ngapain buka D2 industri nggak butuh. Tapi industri diyakinkan kalau D2 itu nanti nasi goreng atau nasi pecel, jadi nasi pecel super istimewa. Anak-anak yang masuk ke situ anak-anak yang semangat, punya pride gitu masuk ke SMK. Nah, moga-moga nanti lebih sama-sama win-win Pak. Karena kadang-kadang itu kan stigma di masyarakat itu kalau masuk vokasi siap-siap jadi bawahan dan gajinya kecil. Ini yang muncul di situ, Pak. Ini membunuh betul ini, Pak. Kalau ini membunuh dari dalam itu. Kalau yang stigma pengangguran itu media membunuh dari luar. Kalau yang membunuh dari dalam itu keyakinan bahwa masuk vokasi itu jadi bawahan dan gajinya kecil. Ini berat, Pak. Bukan berarti terus kemudian gaji minta tinggi. Kalau nggak kompeten ya jangan digaji tinggi. Ya buktikan dulu kompetensinya. Nah ini kan masalah supply demand dan link and match. Industri ya kalau bisa pas dapetin yang pas ini ya industri diuntungkan kan. Daripada industri dapetin lulusan yang harus di training setahun lagi berat, nggak cocok ilmunya. Mungkin dari prodi yang industri nggak paham tiba-tiba diterima di training ulang. Nah itu kan pemborosan bangsa ini Pak. Mungkin demikian saya mohon pamit sebentar. Saya masih hidupkan ini, monggo Pak Sofi dan Pak Bagrun bisa melanjutkan. Iya. Sekali lagi Pak Joko, kami mengucapkan terima kasih banyak dan mohon nanti kita terus kembangkan dan ada unsur itu Pak, unsur manusia itu loh Pak. Manusia itu kalau lulus bekerja itu kan pengen bahagia. Nah ini mari kita terus tingkatkan. Tapi jangan sampai lulusan nggak kompeten terus sudah berani mengaku, berani meluluskan itu ya jangan. Terima kasih saya Pak Wikan, boleh kami minta 1 menit aja. Jadi ini kita mau memberikan apresiasi akreditasi SMK binaan Pak di program Pintar Bersama Daihatsu. Ini karena spesial sekali ada Pak Wikan nih. Kalau boleh 1 menit saja, ini kita langsung Bapak Ibu para peserta webinar, kita akan memberikan apresiasi akreditasi SMK binaan Daihatsu. Jadi kita akan memberikan akreditasi untuk SMK berakreditasi A, B, dan C. Untuk SMK terakreditasi A akan mendapatkan 1 unit engine atau mesin Daihatsu dan 1 unit transmisi. Untuk yang B mendapatkan 1 unit engine. Ya, ini yang pertama adalah apresiasi SMK terakreditasi A. Silahkan, SMK mana saja? Ya, yang pertama SMK Muhammadiyah 2 Jatinom Klaten. SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. SMK Iptek Weru Sukoharjo. SMK Negeri 2 Wonogiri. SMK Muhammadiyah Kuto Winangun. SMK Negeri Nusa Wungu Cilacap. SMK Karya Nasional Kuningan. SMK Negeri 1 Kediri. SMK Yosonegoro Magetan. Dan SMK PGRI 1 Ngawi. Selamat, ini adalah SMK-SMK yang sudah mendapatkan akreditasi A.
Ya, dan selanjutnya adalah SMK yang terakreditasi B, mendapatkan 1 unit mesin Daihatsu untuk setiap SMK-nya. Oke, silahkan SMK mana saja? SMK PGRI 1 Mejayan, SMK Negeri 11 Malang, SMK Negeri 1 Bendo, SMK Dwija Bakti 2 Jombang, Itu praktek. SMK Muhammadiyah Lemah Abang, SMK Negeri Manon Jaya Tasikmalaya, SMK Penida 2 Katapang, SMK Negeri Bantar Kalong, SMK Muhammadiyah 2 Genteng Banyuwangi, dan SMK Yasmu Manyar Gresik. Ya, inilah SMK terakreditasi B dan selanjutnya adalah SMK dengan akreditasi C. Dan SMK-nya adalah SMK Budi Perkasa Bekasi, SMK Muhammadiyah Kuningan, SMK HS Agung Bekasi, SMK Muhammadiyah 1 Ngawi, SMK Negeri 1 Ngasem, dan SMK PGRI Sumoroto. Ya, mungkin untuk sebagai ucapan selamat bisa memberikan clap hand-nya di chat, kolom chat, silahkan Bapak Ibu. Ya, terima kasih dan selamat untuk seluruh SMK binaan Daihatsu. Dan harapan kami tahun depan bisa meningkat lagi yang sudah terakreditasi C ataupun akreditasi B bisa meningkat lagi. Ya, moga-moga Oke. Pak Sofi juga bisa membuat ini jadi viral di nasional, Pak ya. Ini luar biasa sekali ini, tidak hanya penghargaan tapi juga kontribusi yang sudah hebat seperti ini. Terima kasih banyak Astra Daihatsu. Selamat untuk seluruh SMK yang mendapatkan apresiasi dari ADM ini. Selamat, tapi jangan merasa puas ya. Kita masih punya PR besar, menciptakan legacy untuk Indonesia masa depan, yaitu pemimpin yang lahir dari SMK, pemimpin hebat Indonesia dan dunia. Terima kasih, selamat. Terima kasih Pak Dirjen. Ini saya pakai pantun penutup, pantun cincin ya. Cincin belian untuk kekasih, cukup sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wikan, Pak Dirjen ya, terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian peserta webinar pada siang hari ini, kita akan melihat terlebih dahulu ya testimoni dari SMK binaan PT Astra Daihatsu Motor, dan selanjutnya kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan, udah beberapa yang masuk nih di kolom chat, kami akan pilih untuk ditanyakan kepada para narasumber pada sore hari ini. Mungkin langsung saja bisa ditayangkan untuk testimoni dari SMK binaan Daihatsu. Ini dari SMK NU Ma'arif Kudus. Silakan Pak. Halo, terima kasih sahabat Daihatsu Weekend. Oke, untuk teman-teman semua, selamat sore dan wabil khusus kepada para Bapak Direktur Jenderal, Diksi, dan teman-teman sahabat Daihatsu semua. Kami selaku SMK binaan Astra Daihatsu yang tadi disampaikan oleh Pak Joko Baroto sejak tahun 2010, sangat mengambil manfaat yang luar biasa dari beberapa kegiatan yang dilakukan di sekolah guna menunjang kualitas daripada mutu lulusan. Khususnya pada saat itu kami merasa banyak sekali kelemahan di mana setiap kali para siswa-siswi kami mengikuti kegiatan seleksi di setiap lowongan pekerjaan, hampir banyak sekali yang tidak lolos. Bahkan saya katakan 90% tidak lolos. Akhirnya kami mengevaluasi apanya yang kurang, kita cari masukan. Ternyata banyak sekali kelemahannya dari sisi ketangguhan, keuletan, soft skill, dan seluruhnya tadi termasuk work habit. Maka pada tahun 2013 saat kurikulum baru di sekolah SMK NU Ma'arif Kudus sudah menerapkan namanya budaya industri yang diberlakukan di seluruh kompetensi keahlian.
Sementara untuk hard skill ada di teknik kendali ringan atau di otomotif. Pola kerja dan tata kelola manajemen di bengkel semuanya terlibat dari guru dan para siswanya. Sehingga mereka memiliki kebiasaan budaya yang bagus. Nah, akhirnya apresiasi SMK Bisa Grup Astra ada di SMK NU Maarif Kudus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Langsung aja, selanjutnya kita mendengarkan satu lagi testimoni dari SMK Binaan Daihatsu, yaitu SMK Negeri 1 Kediri. Silakan Pak, langsung bergabung. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak pada PT Astra Daihatsu Motor yang selama ini sudah bekerja sama dengan SMK Negeri 1 Kediri dalam program Pintar Bersama Daihatsu. Dalam program Pintar Bersama Daihatsu, salah satu yang diajarkan oleh PT Astra Daihatsu Motor adalah budaya kerja di industri, yaitu 5S atau 5R. Keuntungan yang kami dapat dari budaya industri itu adalah pekerjaan kami di sekolah sangat efisien. Jika Bapak Ibu guru, karyawan mencari berkas yang dibutuhkan, maka dengan waktu yang tidak terlalu lama, berkas atau dokumen itu akan segera ditemukan. Demikian juga dalam pembelajaran, khususnya bagi peserta didik yang melaksanakan praktek di bengkel, maka peralatan-peralatan yang dibutuhkan dan yang selesai digunakan akan tertata rapi dan mudah untuk mencarinya. Selain itu, keuntungan yang kami peroleh adalah rekrutmen dari tenaga kerja alumni SMK Negeri 1 Kota Kediri. Yang kedua, sinkronisasi kurikulum yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Kediri dan PT Astra Daihatsu Motor. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi testimoni dari SMK Negeri 1 Kediri. Langsung saja, sesi selanjutnya adalah sesi pertanyaan untuk para narasumber. Jadi udah masuk beberapa pertanyaan di kolom chat kita, Bapak Ibu. Tapi kami juga sudah memilih, karena keterbatasan waktu juga, kami akan memilih 2 pertanyaan. Jadi ini ada satu untuk Bapak Syaufi dan yang satu untuk Pak Bahrun. Oke, yang pertama untuk Pak Bahrun terlebih dahulu ya. Ini saya bacakan, saya Musa Effendi dari SMK Dwi Jabakti 2 Jombang. Ingin menanyakan apakah program SMK fase track D2 bisa dilaksanakan sendiri di sekolah masing-masing? Dan apakah bisa bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi yang relevan? Petunjuk Bapak. Monggo Pak Bahrun, mungkin bisa dijawab sedikit banyak pertanyaan Pak Musa ini. Ya, makasih Pak Musa. Jadi SMK Fast Track D2 ini sore ini mau dibahas secara serius. Makanya Pak Dirjen barusan keluar duluan itu mau membahas tentang SMK Fast Track D2. Jadi nanti juga saya sebentar lagi ngikut gabung di sana nanti. Apakah bisa? Sementara ini kita sambil nunggu aturan yang ada. Ini masih proses ya. Jadi belum boleh semaunya karena harus ada kerjasama 3 pihak, SMK, kemudian pendidikan tinggi vokasi, boleh politeknik, boleh diploma, tetapi politeknik atau pendidikan tinggi vokasi yang mempunyai program D2. Nah, saat ini kan masih jarang yang mempunyai program D2. Ini yang baru kita akan kita bicarakan hari ini adalah untuk pembukaan D2-nya bagi
perguruan tinggi vokasi yang akan membuka fast track tadi. Kemudian yang ketiga harus ada itu tadi ya, kerjasama dengan Eduka. Jadi harus ketiga-tiganya itu ada kerjasama yang baik dan erat. Siapa tahu nanti termasuk AHM juga bisa berkontribusi di situ dan memang membutuhkan lulusan yang setara dengan D2, nanti bisa melakukan itu. Jadi harus ada kerjasama sekolah, pendidikan tinggi vokasi, dan Eduka. Jadi syarat utamanya itu. Untuk beberapa perguruan tingginya masih kita bicarakan, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Demikian itu Pak Musa sudah dijawab secara singkat oleh Pak Bakrun. Oke, next pertanyaan selanjutnya adalah untuk Pak Syaufi. Ini sepertinya lebih ke ini ya, pernyataan sih sebenarnya. Oke. Pak Syaufi masih ada on air? Masih ada di room? Zoom? Teman-teman? Pak Syaufi sepertinya sudah live ya, sepertinya ya. Apa benar? Coba saya cek dulu di kolom partisipan saya, Bapak Ibu, sebentar ya. Apakah ada Pak Syaufi? Pak Syaufi ternyata sepertinya sudah tidak ada di room Zoom ini ya. Saya bacakan ininya aja dari Bapak Eko Suprajitno, MPD dari SMK Negeri untuk Dr. Ahmad Syaufi, SSI MSc, alhamdulillah kami telah melaksanakan kurikulum melalui SKKNI dan menambahkan materi sekolah dengan budaya industri baik hard soft skill dan 5S. Untuk itu mohon Bapak, ada beberapa kendala kami adalah begitu cepatnya perkembangan industri sehingga guru-guru kami mengalami keterlambatan dalam penyesuaian ilmu. Untuk itu mohon kami diberi bantuan guru-guru dari industri sebagai guru tamu, karena bagi kami bantuan itu nggak harus berupa materi atau alat-alat, tetapi keberadaan industri hadir di tempat kami adalah bantuan yang luar biasa. Jadi ini harapannya Pak Eko ini supaya ada guru tamu gitu ya dari pihak industri, mungkin bisa diterima juga ini oleh manajemen Astra Daihatsu Motor nih, masukan dari Pak Eko ini ya. Ya, oke. Begitu Bapak, Ibu, dan peserta sekalian. Oke, itu saja agenda webinar pada sore hari ini. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih sekali untuk semua Bapak, Ibu, teman-teman, dan rekan-rekan peserta webinar yang sudah join lewat Zoom ini dan juga yang sudah ikuti live streaming YouTube Pintar Bersama Daihatsu. Kami mengucapkan terima kasih untuk para narasumber kita pada sore hari ini. Ada Pak Wikan yang sudah terlebih dahulu ada agenda yang lain, kemudian Bapak Bakrun, dan juga Bapak Syaufi, Bapak Ahmad Syaufi, dan juga Pak Joko Baroto. Terima kasih Bapak atas kesediaannya untuk bergabung dan memberikan paparan untuk SMK Binaan Daihatsu. Dan sekali lagi untuk terima kasih juga untuk para koordinator program Pintar Bersama Daihatsu yang sudah bekerja sangat keras untuk membantu kemajuan SMK dalam program Pintar Bersama Daihatsu ini. Oh ya, juga mengingatkan ini kami dari Astra Daihatsu Motor atau ADM ya. Jadi program Pintar Bersama Daihatsu ini adalah program dari ADM atau Astra Daihatsu Motor, seperti itu. Oke, Bapak, Ibu, dan seluruh partisipan yang sudah join di webinar pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi, dan semoga acara ini bisa kami lakukan sering-sering ya, jadi bisa menjadi tambahan info, tambahan pengetahuan yang baru Bapak Ibu sekalian, dan semoga kami juga bisa mengundang narasumber-narasumber lain yang juga sangat menarik, bisa bermanfaat untuk kita semua. Seperti itu saja, mungkin ada tambahan dari manajemen ADM. Kalau belum ada, kita akan tutup acara kita pada sore hari ini. Ya, terima kasih. YouTube Pintar Bersama Daihatsu untuk mendapatkan info-info yang terkini, yang
terupdate dari program PBD. Dan juga IG-nya Pintar Bersama Daihatsu juga boleh di langsung Instagram kami Pintar Bersama Daihatsu dan juga CSR Daihatsu. Itu juga kami akan mengupdate setiap kegiatan CSR, informasi terbaru tentang kegiatan-kegiatan kami di PT Astra Daihatsu Motor. Sekali lagi terima kasih sudah join di webinar pernikahan Daihatsu dan SMK melalui program Pintar Bersama Daihatsu dengan tema mewujudkan vokasi kuat dan Indonesia. Semangat siang sahabat Daihatsu. Selamat beraktivitas kembali. Stay healthy, stay happy. SMK bisa, SMK hebat. Masih ya? Hening ya kak? Nggak jelas. Soalnya kan masih masih